Saya kalau tadi ada ya saya juga maaf ikutan ya juga ya. Jadi ini termasuk mendoakan ini juga Gada Baca ya. Jadi kalau saya bilang KPU Jawa Barat semangat, ya, KPU Jawa Barat ya semangat. Kalau disebut kaula muda siap memilih, ya. Kalau disebut Gada membaca keren ya. KPU Jawa Barat, KPU Jawa Barat, kaula muda, Gada baca, keren. Siang-siang gogorowokan tebubuh. Sawal Pak Kiai, perkataan itu adalah doa. Jadi mudah-mudahan YEL itu bukan hanya gogorowokan tebubuh, tapi juga pemantik motivasi untuk kita semua. Tadi kita doakan KPU Jawa Barat supaya semangat dalam mengemban tugas ini. Bapak-bapak, ibu, akang, teteh, sebetulnya kalau dalam kategori ini masuk kaula muda ya Bu. Kaula muda. Kalau saya ini kan ini generasi milenial dan zilenial ya kelompoknya itu. Nah itu menjadi pemilih yang cerdas. Dan juga kita doakan juga Gada Baca menjadi perpustakaan yang keren. Nah saya memulai ya ini kalau dalam potret kepemiluan ya, ini dalam konteks makro dulu ya di pemilu lalu. Jadi dari jumlah pemilih se-Indonesia itu 55% itu termasuk kaula muda itu. Kaula muda itu yang di bawah 40 tahun. Ada 2, Gen Z dan milenial. Nah, sebagian milenial, ini sebagian Gen Z. Kalau dijumlahkan totalnya mencapai 55% kaula muda ini. Jadi kalau kemarin pemilih ya sama ya, nasional dulu ya, sekitar 204.000 ya, 114.000-nya itu termasuk kategori ini. Jadi demikian pentingnya. Nah sekarang ke konteks Pilgub ya. Kemarin KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan jumlah DPT itu sekitar hampir 36 juta ya. Persisnya 35,9 juta. Jadi hampir 36 juta pemilih. 18 juta laki-laki, 17 juta perempuan. Biasanya banyak perempuan. Nah, untuk ini banyak laki-laki sedikit ya. Jadi next mungkin jadi dari 35-an juta itu 18 juta laki-laki, 17 juta perempuan. Itu secara umum yang sudah secara absah terdaftar di DPT ya. Nah, dari DPT ini sebenarnya menjadi basis keberhasilan pemilu ya, karena dihitung nanti TPS-nya berapa, kebutuhan logistik bagaimana. Nah ini pemetaan awalnya di DPT. Nah itu udah lewat, tapi khusus untuk Pilgub Jabar itu sering disebut pilkada yang unik gitu. Kenapa? Karena jumlah pemilihnya juga kan tadi banyak. Bahkan kalau di ini setara ya, yang pemilu lalu aja sekarang lebih malah setara kurang lebih dari jumlahnya dengan pemilu nasional Malaysia gitu. Malaysia masa negara di Indonesia masa Jawa Barat. Jumlah penduduknya seueuran keneh Jawa Barat daripada Malaysia. Tentu saja tingkat kerumitannya juga tinggi. Ya makanya tadi kita punya kewajiban moral juga untuk mendoakan ini akang-akang dari KPU Jawa Barat biar sukses mengemban tugasnya yang berat saya kira ya. Nah Pilgub Jabar juga selalu dinamis, penuh kejutan, kadang susah ditebak. Nah kalau ini lebih ininya bisa diskusi lain, tapi paling tidak kalau kita lihat contoh beberapa lalu ya, maaf kalau ini ngambil contoh yang lalu. Biasanya di tingkat nasional kandidat ini atau partai ini unggul, tapi di Jawa Barat belum tentu. Ini contoh saja ya, maaf bukan ini. Waktu Pilpres yang lalu misalkan
ketika Pak Jokowi di tingkat nasional tertinggi di Jawa Barat, malah Pak Prabowo misalkan ya, termasuk ini contohnya yang lalu juga ya, misalkan yang sekarang juga kemungkinan berulang sesering begitu gitu. Misalkan ketika PDIP dominan ya, tapi yang gubernurnya yang terpilih dari partai yang lain, misalkan pas zaman Pak Aher. Nah itu bisa diskusi yang lainnya untuk mana. Tapi yang jelas ya sering ini Jawa Barat itu yaitu banyak kejutan gitu. Itu bisa jadi dari sisi pemilihnya, apakah ini potret yang literat atau sebaliknya misalkan. Nah itu bisa jadi bahan diskusi berikutnya ya. Nah tapi tidak sekarang tadi paslon ya, tadi sudah kenal semua. Nah tetap harus dilihat lagi. Nah yang satu, yang dua, yang ketiga, yang keempat. Nah silahkan. Badai milih nu mana? Eta mah terserah Bapak Ibu. Kang Agus, saya di sini mah mendorong agar Bapak Ibu jadi pemilih yang literat, pemilih yang cerdas. Untuk bade ya kadia. Nah, eta mah pilihan mah tergantung Bapak Ibu. Next. Nah, ini menjadi pemilih cerdas itu bagaimana? Yang pertama tentu saja pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di DPT ya. Bilih anu teu acan terdaftar, bilih tah ti ayeuna tiasa ka desa, ka kelurahan, bilih anu kalangkung. Nah, biar betul-betul dipastikan terdaftar. Kemudian mencari tahu terus syarat dan ketentuan pemilih itu apa saja. Lah tos terang sadeananya eta mah insyaallah lah. Kemudian jangan lupa juga cari tahu rekam jejak dari para kandidat itu. Paslon kandidat 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana, dan selanjutnya. Jadi harus selalu aktif mengikuti informasi kepemiluan. Nah, ada ahli politik yang mengkategorikan tipologi pemilih itu ada 3 katanya. Ada yang emosional, ada yang transaksional, ada yang rasional. Emosional teh kumaha? Punten Ibu meureun. Ieu nu kasep cenah ya. Ningali nu pangkasepna. Misalkan atanapi ieu mah dulur, ieu mah tetangga eta juga masuk emosional, enggak apa-apa. Emosional. Lah ieu mah nah itu emosional. Ada juga yang transaksional. Bade mayar, bade masihan sabaraha. Tah wani piro cenah. Puntennya misalkan kamari tos aya nu kaya masihan cenah 100. Tiba-tiba ieu mah 200 cenah. Tah ieu mana kayak lah nunggu anu panggedena tah eta termasuk transaksional ya. Anu ideal mah tadi abi diharewasan ku KPU provinsi. Nu ideal mah yang paling bagus yang rasional. Rasional itu apa tadi? Melihat rekam jejaknya. Karena nyamun 100 200 mah aya nu kalkulasi ya. Kalau itu pastilah udah tahu. Itu paling kita itu cuman berapa dalam sebulan, dalam sehari dihitungan. Nah, diharapkan itu ya harus berbasiskan rasionalitas. Itulah pemilih cerdas. Dan diingatkan ya, saya juga ikut naukidan tadi apa yang disampaikan dari KPU provinsi, jangan golput. Jangan golput ya, mudah. Golput teh naonnya singkatannya abis hilap deui. Oh, aya oge cenah sor bapak golongan pencari uang tunai cenah. Ya, itulah karena pilihan kita akan menentukan 5 tahun ke depan. Ya, next. Nah, ini refleksi lintas generasi tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu itu di sini ya yang lahir kebanyakan menurut saya milenial dan Gen Z ya. Kalau generasi Alpha banyak saya tapi belum punya hak pilih. Nah, kalau saya bisa sama Pak Agus mungkin bisa masih itu X atau bunga ya kolonial. Nah, yang sebagian besar di sini saya yakin ini milenial dan Gen Z ya. Nah, yang kalau dari jumlahnya tadi itu
mencapai 55% jumlahnya itu. Jadi suara Bapak Ibu Teh Akang Teteh sangat menentukan. Next. Nah, ini kaula muda sang idaman negeri. Ya karena itu diharapkan nanti ini jadi inspirasi. Biasanya kaula muda ini ininya punya kreativitas, punya intelektualitas lebih dari yang lain, termasuk juga solidaritas saling mengingatkan juga. Masih ada lah sebagian kernaon politik dak gitu-gitu keneh. Naon sih ieuna memilih tong hilap punya harga kacang, harga ini naon teh itu tuh ditentukan oleh politik, oleh kebijakan itu ditentukan oleh proses politik gitu. Kalau kita apatis, nah itu dimanfaatkan sama yang mumpung ini dimanfaatkan sama. Makanya harus melek politik itu seperti itu. Soal kreativitasnya saya yakin makin sini termasuk ya makin kreatif. Kalau dulu zaman saya gotong royong itu kan bersihkan gorong-gorong bareng-bareng ngumpul. Sekarang Gen Z itu menciptakan sesuatu misalnya gotong royong virtual dan sebagainya. Saya kemarin baca yang tahun kemarin ya laporan kitabisa.com itu jumlah donor kitabisa.com itu sampai ratusan miliar. Jadi dibanding sama APBD Kota Banjar kalah tuh. Itu pada dari apa? Mungkin saya tersentuh 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Badai nyumbang klik weh. Sampai kitabisa.com tuh bisa bangun masjid di Papua, bangun gereja di mana, itu dari sumbangan-sumbangan. Nah itu kreativitas Genji ya. Jadi si eta mah digata gotong royong teh dayaknya mungkin beda caranya ya. Solidaritas dalam bentuk yang lain. Jadi lain lebih variatif gitu. Next. Nah, ini dari people menuju demos apa ya? Kira-kira bayangannya begini. Upami di bahasa urang nama bade people, bade citizen, bade demos diterjemahkan mah rakyat-rakyat keneh ya, rakyat. Tapi dalam kamus ilmu politik menurut ilmuwan politik itu demos itu adalah citizen politically active, adalah warga yang memiliki aktivitas politik. Upami people mah rakyat kebanyakan lah, nggak kumaha ieu we. Tapi citizen sudah mulai sadar hak-haknya. Kalau demos dia progresif, aktif, mempunyai kesadaran bahwa presiden kan mandataris MPR, DPR mandataris rakyat. Semua kita yang paling tinggi secara teoritis. Nah, aktualnya kedahna kitu. Punten ieu mah abi kantosnya suatu ketika aya perjalanan lah ke Belanda, ke Swedia, ke Norwegia. Mereka itu antara lain punya bargaining posisinya tinggi masyarakat itu. Terkenal di Belanda mah perkataan I am the taxpayer gitu. Saya ini pembayar pajak. Jadi kalau orang udah bilang begitu, itu tuh ini I am the taxpayer. Muncul bahasa Betawi, gue ada yang gaji lu itu. Jadi ke PNS, ke pejabat, ke apa itu rakyat punya Iya punya bargaining position yang tinggi. Saya yang gaji kalian itu. Karena di Eropa itu kan hampir di atas 90% pendapatan negara itu dari pajak. Pajak itu dari mana? Dari rakyat. Karena itu sangat powerful rakyat itu. Jangan macam-macam, saya yang gaji kalian itu. Nah itulah demos gitu. Jadi rakyat, masyarakat yang secara politik punya bargaining position yang tinggi gitu. Nah sehingga nanti setelah pilkada, setelah pemilu juga harus tetap mengawasi, menjalankan public control secara efektif. Nah itu.
Nah kebetulan di ini kalau boleh refresh yang pilkada lalu 2019, saya punya tulisan juga dimuat di majalahnya KPU ya. Itu contoh kecil dari safari kepemiluan di Kota Banjar. Nah termasuk yang diceritakan itu ternyata masih dipakai sampai sekarang ya, ini tagline-nya pilkada gembira gitu. Jadi pilkada gembira itu antara lain yang saya tulis, bagaimana kita memaknai proses politik itu dengan gembira gitu. Jangan sampai gara-gara pilkada jeung dulur jadi pas saya jeung tetangga jeung ya. Soal beda pilihan mah nggak apa-apa dengan keluarga, tapi saling memahami, saling menghargai. Oh saya mah enggak, tapi dengan argumen kan. Kalau bisa kembali ke tadi, kita menjadi pemilih yang cerdas, memilih itu karena argumen, bukan karena apa-apa. Karena kita yakin dengan memilih dia akan menjalankan tadi kebijakan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu. Jadi kalau bisa ini juga tetap menjadi highlight dalam proses pilkada berikut. Kita tetap memaknai pilkada itu ya dengan riang gembira. Kalau ketua KPU yang lama Kang Dr. Yayat dulu, seingat saya beliau dulu yang menggagas awal KPU gembira, dan bahkan tagline-nya wisata pemilu katanya. Jadi dibikin sosialisasi itu dengan tema budaya, dengan apa. Jadi kita bergembira aja lah, memilih dengan gembira, bukan tekedah pak iyalah, tapi tetap tadi dengan basic, dengan basis argumen yang cerdas. Next, itulah panginten inti namanya. Nah ini mah dihubungkan dengan konteks di sini semangat literasi yang digagas Kang Agus di sini. Bagaimana semangat berliterasi juga diaktualisasikan, dikontekstualisasikan dalam kepemiluan. Saya yakin literasi demokrasi itu akan mendorong pemilih yang cerdas gitu. Lamun sok ya baca sok naon mah insya Allah pilihanana oge henteu kan saukur duit ya punya punten abi mah masing wargi ge aing teu puguh visi misina mah. Tapi nu jelas tah argumennya ada tah literasi demokrasi begitu. Nah, pemilih yang cerdas akan mendorong pilkada yang berintegritas. Nah, itu prasyarat demokrasi berkualitas apa? Pesertanya yaitu kalau di di pemilu kepartaian ya partai peserta itu. Kalau pilpres, kalau pilkada ya kandidat. Jadi peserta juga harus berintegritas. Penyelenggara itu siapa? Ada 3 ya, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Harus berintegritas. Juga kitanya, masyarakatnya. Ulah, ada KPU mah gitu. Kita jangan hanya menyalah, KPU juga punya tugas yang berat. Kita doakan, kita dorong biar penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu berintegritas sesuai dengan aturan undang-undang. Pesertanya berintegritas, dan kitanya juga, masyarakatnya, kita juga berintegritas. Hanya dengan itu saya kira prasyarat demokrasi yang baik itu akan tercipta ketika semua baik peserta, penyelenggara maupun pemilih, masyarakat umumnya memiliki integritas. Next. Nah, atos eta panginten salangkungna mangga saya yakin justru saya ingin banyak belajar dari Akang, Teteh, Bapak Ibu yang ada di sini. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, makanya terkait dengan tema di sini peran komunitas dalam menyukseskan pilkada. Ini mau tidak mau harus. Kita kan ingin. Jadi yang menarik kalau orang masyarakat datang ke sini sampai menentukan pilihan pun harus ke siapa. Kadang ngobrol di sini, dan di sini memang ruang sharing. Tapi di sini yang menarik, saya tahu si ini milih siapa, si ini milih siapa. Di sini nggak berantem, tapi diskusi. Tapi di luaran sana, gara-gara beda pilihan nggak diajak ngopi juga. Ada ya tetangganya yang begitu ya. Janganlah, kita udah literate. Kita lihat tadi kata Kang Sopyan, visi misinya rasional, jelas, rekam jejaknya jelas. Sudah pilih, jangan salah pilih karena menentukan kita ke depan.
dalam proses-proses pengambil kebijakan dan keputusan. Dilanjut. Nah, kalau tujuan sosialisasi, saya mengingatkan kembali tadi Ketua Bidang SDM KPU Jawa Barat sudah menegaskan. Tapi di sini pertama meningkatkan partisipasi pemilih. Saya harus pastikan, Cung Bapak Ibu yang tahun kemarin selalu golput. Wah, ada tuh kan. Menarik. Ada juga yang mesem-mesem gak berani. Karena memang menarik nih. Kenapa golput? Ini kan bisa jadi bahan diskusi juga. Kita juga tidak bisa memaksakan karena itu kan pilihan. Tapi pada saat kita memilih dari sekian yang ada kemudian yang terbaik, saya pikir itu juga sebuah ikhtiar untuk kebaikan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentu saja ya. Biar kita jadi paham, tapi tidak tahu tadi yang acung tangan apakah setelah ikut kegiatan gini akan nyoblos atau tidak. Saya pikir harus menentukan pilihan. Yang ketiga, mengurangi praktik politik uang. Saya termasuk suka sedih. Di belakang ini ada pemuda-pemuda nih, ada Mang Yaya, ada Kang Abdul. Sengaja saya libatkan. Jadi lamun ngariung di Gada Membaca mah nggak mungkin bagi-bagi uang. Bagi-bagi ilmu, kalaupun ada dewannya yang datang, itu urusannya bagaimana dia akan berkomitmen memajukan masyarakat lewat dukungan yang dia berikan ke perpustakaannya, bukan ke sayanya dan bukan orang ke orang. Oke? Jadi harus rasional, bukan ngumpul-ngumpul, ada rokoknya, ada kopinya beres. Karena lah ada eta masuk masihan rokok coba bager, coblos. Gitunya. Nah, itu kan da masihan amplop atuh da kumaha deui, mate ieu teh kan lamun kitu teh asa dosa. Nah, tarima we amplop nama urusan nyoblos kan hak Bapak Ibu. Oke? Sip. Menyediakan informasi yang akurat tentu saja ya. Di sini kan informasinya jelas tadi Kang Munawar udah memperlihatkan keempat itu, pasti pilihan Bapak Ibu juga sudah jelas ada. Sekarang sudah mulai ditimbang-timbang lagi. Mendorong pengawasan partisipatif tentu saja. Pada saat kita peduli, pada saat kita kritis, akhirnya juga akan ada pengawasan yang bentuknya partisipatif dari masyarakat. Memperkuat kerjasama antar stakeholder, tentu saja. Ini menarik nih. Pada saat KPU Jawa Barat ke sini, ini kan semua jadi pada datang nih. Dari Ciamis, dari kecamatan, dari desa, mau tidak mau jadi merekatkan juga gitu kan. Termasuk juga pihak pemerintahan desa, semua oh iya stakeholder, ayo kita ramekan karena ini memang pesta rakyat, pesta kita semua untuk masa depan kita yang lebih baik. Dilanjut, peran komunitas. Nah, saya kenapa mengaitkan dengan forum komunitas? Dalam menyukseskan pilkada, bayangkan Bapak Ibu saya terima kasih, udah ngerti gitu, udah connect. Kalau saya ngejapri WA pasti ini di sini ada diskusi, ada sharing. Betul? Iya ya Pak Agus, tidak bertanya lagi. Oke, saya ikut. Terus saya tanya dulu kan sebelum ikut. Sebentar, Bapak Ibu ini tim sukses siapa? Oh iya, kan rada-rada nanya. Kalau tim sukses enggak saya ajak. Biar sama tim suksesnya aja kan. Yang kesini orang-orang yang memang juga bukan karena itu kan. Walaupun itu sah-sah saja. Membantu dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu daerah tahun 2024 tentu saja. Orang yang datang ke sini kan jadi tahu, iya ya. Oh iya, tadi ya banyak yang berkunjung ke sini. Oh, jadi tahu kan. Orang berkomunitas itu jadi tahu kemudian harus mensukseskan pilkada. Terus ini komunitas juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah dan lembaga-lembaga politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bapak Ibu dulu kan lagi zaman-zamannya pileg yang datang ke sini, padahal nggak ada urusannya, pada datang ke sini dan itu jadi-jadi. Jadi memang yang keren-keren itu, tapi tidak pansos, biasanya mampir ke komunitas baca ya. Nah, kemudian kita bolehlah mau ke sini Kang teh, tapi jangan dengan tim intinya dan jangan pakai partai. Kasihan ini komunitas ini independen. Justru mereka akan lebih menghargai kita. Ya. Oke, terus menciptakan situasi yang kondusif pada pilkada. Tentu saja di sini beda-beda pilihan juga sah. Diskusi di sini mau seperti apa sah-sah saja. Karena kalau jadi musuhan, apalagi saling rusak, bener terjadi di saya kemudian antar tetangga nggak saling nanya, parah. Kalau udah begitu berarti kesadaran berpolitiknya, tingkat literasinya masih di sana. Ya.
si eta mah nyoblos kadinya geus ulah ngalewat kadinya kan jadi muter. Padahal itu yang di depan itu mau ngasih apa kan rezeki jadi hilang. Nah, tentu saja komunitas juga memberi contoh baik dalam menyukseskan pilkada. Sikap kami di sini tidak ngedorong-dorong anggota. Di sini ada database itu kurang lebih 1.900 lebih. Saya tidak pernah kemudian ayo coblos ini mah begini, tidak. Itu kebebasan semua. Dan kenapa Gada Membaca dihargai? Karena kita memang tidak mengarahkan untuk pilihan-pilihan seperti itu. Dilanjut. Nah, potensi komunitas pada pilkada tentu saja memiliki anggota yang beragam dan kritis. Kritis, kadang di sini teh jadi diskusi. Ya teh keur marebutkeun naon? Ieu gara-gara ieu Pak cenah calon ieu cek saya mah ieu nya sok we atuh selesaikeun secara adat. Sok mana nu alus pilih, paling gitu. Terus memiliki ini nih, kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ada kesadaran itu kan. Jadi potensi komunitas, jadi ada kesadaran. Siapa sih pemimpin yang memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat? Itu harus berbeda. Jangan karena ngasih ke Bapak Ibu 1 juta 2 juta, terima aja. Tapi secara keseluruhan siapa yang bisa meningkat kualitas hidup masyarakat, itu yang kita pilih. Saling menguatkan, belajar sesama anggota dari komunitas tentu saja. Ini kan, ini potensinya komunitas, ruang untuk mengekspresikan kemampuan masing-masing. Pokoknya rame, ruang diskusi dalam demokrasi. Terus membangun kesadaran untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen dalam memajukan masyarakat. Integritas dan komitmen, tadi juga soal kejujuran penting. Dilanjut. Nah ini warga berpartisipasi, ini bukti kebebasan. Saya sengaja tema 17 Agustus dengan ada presiden dari awal sampai sekarang itu diwujudkan. Ngapain sih musuh-musuhan gontok-gontokan? Wong mereka juga rukun-rukun saja. Makanya ada patung-patung seperti itu tuh. Muka-muka presiden yang keren-keren itu. Sengaja saya itu memberikan makna yang sangat jauh. Memberikan pemahaman bahwa satu sama lain itu bersaingnya pada saat persaingan aja. Setelah itu kembali lagi. Ayo kita sama-sama majukan masyarakat. Ayo kita sama-sama belajar dan saling menguatkan. Ayo rame-rame datang ke TPS, pilih pemimpin yang jujur, yang berintegritas, agar kehidupan kita makin meningkat. KPU.